Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para habaib, para ulama, segenap tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah yang saya muliakan, wabil khusus yang kita hormati Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, yang kita hormati Al-Habib Zaki, yang kita hormati Sohibul Mahad Bapak Haji Deni Irman Tholib SEMM, yang kita hormati Bapak Bimaspol dan Babinsa kita, segenap tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah siang ini kita kumpul bersama dalam cuaca yang mendung, kalau bahasa Inggris bilang ngelekeb katanya, bahasa Bekasi, Betawi. Kita kumpul bareng di tempat yang mulia ini dengan para habaib, para kiai, para ajengan kita, umat Islam, insya Allah menjadi sebab turunnya rahmat berkah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini aminnya lemes amat, Pak. Pak, Bu, ini ibu-ibu jauh amat ini. Bu, kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Ada yang nggak denger nggak? Saya mau tanya, nih terus apa udah? Lah ono yang kompak. Jawab bareng-bareng, terus apa udah? Terus apa udah? Sekarang nih udah jam 10 lewat 30. Jam 10 lewat 30. Kalau saya ceramahnya sampai jam 12, siap apa kagak? Yang kenceng siap nggak? Ini aki-aki mana sih suaranya ya? Yang kenceng siap nggak? Saya taikin sampai jam 1, siap nggak? Saya kagak siap. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ini umat Islam tiap tahun memperingati Maulid Nabi, dari yang kecil-kecilan apa yang besar-besaran. Ada yang manggil maulid, penceramah yang udah masuk keluar TV. Tapi ada satu hal yang jadi catatan kita. Terkadang kita lihat meriah mewah, selesai maulid belum ada bekas dalam hidup kita. Memang sebenarnya apa sih tujuan memperingati Maulid Nabi itu? Saya cuma mau ngomong dua. Tadi Habib udah jelasin, tadi Habib Zaki. Rasulullah begini, ya beliau mah ada nasab apaan ke sono? Iya kan? Bener nggak? Bener nggak? Ini jangan-jangan ada pengikut Imaduddin lagi nih ya. Bener nggak? Bener nggak? Ini kan kalau ibarat udah diceritain nama turunannya langsung, ini kalau ibarat ayam panggang dimakan dari pala apa paha, saya mencekernya doang ini. Ini kita memperingati Maulid Nabi dua tujuannya. Yang pertama sebagai cinta kita kepada Rasulullah. Cinta kita kepada Rasulullah. Namanya orang cinta, Betawi bilang demen. Kalau orang Barat bilang the love is blind. Saya kagak tahu apa artinya itu. Cinta itu buta. Masya Allah. Ini sekarang nih maulid nih. Ini cuaca kayak begini nih. Ya kan? Nih saya tanya. Lagi maulid, hujan turun. Terus apa bubar?
yang kencang terus apa bubar? Air naik ke empang. Romana ibu-ibu diam aja ini. Terus apa bubar? Cakep. Makin gede hujan, air naik semata kaki. Terus apa bubar? Mantep. Makin gede hujan, angin kenceng, air naik sedengkul. Terus apa bubar? Saya mah pulang ke Bekasi itu mah. Alhamdulillah, itu namanya cinta Rasulullah. Cinta Rasulullah. Makanya orang kalau cinta sama Nabi, satu, banyakin baca salawat. Banyakin baca salawat, banyakin. Bener betul. Ini sekarang ada orang yang anti selawat, ada. Masjid nggak boleh baca selawat, ada. Anak kecil baca selawat diomelin, ada. Makanya kita selawat baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita baca selawat, Allahumma sholli sholatan kamilatan salaman taman sayyidina Muhammadilladzi tanhalu bihil wa tanfariju bihil wa tuqda bihil watunalu. Enak enggak? Sholatullah salah ala toha, sholatullah salah ala yasin, sholatullah salamullah ala toha rasul, salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bibis wa bil hadi rasul, tawassalna bibis wa bil hadi rasul wa kulli mujahidin illa bi ahlil, wa kulli mujahidin illa bi ahlil. Maulid banyakin baca salawat, banyakin baca salawat. Tuh cinta kita sama Nabi. Yang kedua, peringatan Maulid Nabi ini apa yang kita ambil? Hidup kita kudu nyontoh hidup Nabi. Itu yang paling penting tuh. Hidup kita kudu nyontoh hidup Nabi. Tadi udah membawa acara ayatnya Al-Ahzab ayat 21 sama Qori tadi juga udah dibaca. Apa kata Allah? Begini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahnya mana ini? Pak, ini kekenyangan apa tidur sih? Pak, Bu, Ibu, Bapak diem, saya pengen dengar suara ibu dulu. Allahnya yang kencang. Ibu yang jawab Allahnya kencang, saya doain umurnya panjang sampai 200 tahun. Enggak mau. Rezekinya gampang, rezekinya gampang. Yang enggak jawab saya doain lakinya kawin lagi. Yang kencang Bapak diam, kita dengar suara ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, takut lakinya kawin lagi, Pak. Kita dengar suara Bapak. Ibu diam ya, Bu. Bu, Ibu, pengen dengar suara Bapak enggak? Pengen enggak?
Bapak yang kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mana suaranya ini ya? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Wah, berarti budek ibu-ibu ini. Coba bapak yang kompak. Yang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran nggak? Ya bodoh amat dah. Bareng-bareng. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagi kamu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, beriman kepada hari kiamat, dan orang yang banyak ngingat Allah. Orang yang banyak ngingat Allah. Ini ayat ngejelasin nama kita Nabi Muhammad jadi con. Mana suaranya ini? Nabi Muhammad jadi con. Yang anak muda, mana anak muda? Ini aki-aki mulu roman ini ya. Yang anak muda contohnya Nab. Yang anak muda contohnya Nab. Yang pemimpin Pak Lurah, ada Pak Lurah. Mana Pak Lurahnya? Kurus amat Pak Lurahnya ya. Yang Pak Lurah, Pak RW, Pak RT contohnya Nab. Yang pedagang contohnya Nab. Yang pemimpin contohnya Nab. Kepala rumah tangga contohnya Nab. Nabi Muhammad jadi contoh dari seluruh sisi kehidupan kita. Yang kepala rumah tangga contohnya Nabi. Nabi itu hebat rumah tangganya Pak. Rumah Nabi itu kecil. Bini Nabi banyak, nggak pernah berantem. Lain sama orang Sukabumi, berantem tiap hari. Mana bininya galak, laki mancing diomelin. Di rumah aja diomelin, dapur bunyi mulu, belentang, belenteng. Lakinya nyompot di samping pintu. Biasanya yang begitu bininya gembrot, lakinya kurus biasanya. Ini ada ini. Pak, ada yang begitu ada. Mana orangnya? Masya Allah, ada Pak Lurah kalau berantem lakinya diudak-udak pakai sapu sama bininya. Udah tuh laki lari muterin kandang kambing. Udah mau kena minta tolong sama RT, tolongin gua, nggak tahu RT-nya lagi diomelin bininya. Tapi di sini mah enggak, di sini mah insya Allah bagus semua. Amin ya robbal. Makanya Bu, Ibu, itu ibu-ibu enak banget Pak Habib ya. Saya ngeliatin pesantren ini dari tadi ngomong aja sama Pak Haji Denny. Saya lagi bangun juga. Kalau di sini mah air enak banget ini, iya kan? Masya Allah, di Bekasi sekalinya datang kebanjiran. Iya, di sini mah enak. Masya Allah, itu rumah tangga contohnya Rasulullah. Enak Nabi itu. Coba Nabi kalau manggil istrinya, ya Humairah, wah istriku yang pipinya kemerah-merahan, cakep. Kalau orang kita mah kagak, manggil bini enak banget, duer sini wer, beda itu. Rasul nggak kayak begitu. Makanya enak tuh kalau kita berumah tangga ikutin Nabi, cakep. Rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, jangan artis yang diikutin. Rasul jadi contoh kita. Makanya Bu, istri itu hurufnya ini otak-atik otak, nggak ada di kitab ini mah nggak ada. Ini otak-atik otak. Istri hurufnya ini I-S-T-R-I, ingetin. I-nya indah. Istri harus selalu indah di depan suami. Ibadah istri bukan hanya sholat, puasa, ngaji aja, bukan. Tapi dandan di depan suami ibadah. Ibu saya tanya, bapak diem. Jawab yang kompak. Ibu kalau mau kondangan pakai bedak enggak?
yang kenceng, bedak pakai enggak, minyak wangi, baju bagus, cakep. Ibu diem, saya tanya sama bapak, Pak, ini punya bini apa kagak sih ya? Pak, jawab yang jujur, istrinya kalau tidur sama bapak pakai bedak apa kagak? Waduh, ribet amatin urusan. Jawab yang kompak, istrinya tidur sama bapak pakai bedak apa kagak? Minyak wangi pakai apa kagak? Baju bagus pakai apa kagak? Kecian deh lo. Makanya ibu besok hari Minggu tuh laki libur nggak kerja, jam 4 bangun, biarin laki tidur, ibu mandi gegebegan dah. Habis mandi sholat subuh, ambil baju, niatin buat laki, Bismillahirrahmanirrahim, saya pakai baju baru karena Allah buat laki saya, bedak ambil sebaskom. Bismillahirrahmanirrahim, saya pakai bedak karena Allah buat laki saya, tebelin kanan kiri, udah menor, bibir merah, oh pipi kanan hijau kiri biru. Laki tidur, ibu nongkrong aja depan laki, nyengir aja depan laki. Pas lakinya melek, Masya Allah bini gue udah rapi. Neng, lu rapi amat mau kondangan? Enggak bang. Arisan kali ya? Enggak. Itu bibir merah buat lu goblok. Ini kadang-kadang tidur pakai daster bolong. Ada yang begitu? Ada. Mana lakinya, mana daster bolong, mana belekan angob lagi depan laki. Makanya nih bu nih, I-nya indah, ibadah. Amin ya robbal. S-nya apa? Senyum. Istri harus selalu nyengir. Kan ada bini asem banget, laki berangkat kerja manyun, laki pulang manyun. Udah lihat emak bapaknya manyun, anaknya manyun lagi. Kata tetangganya, no keluarga manyun semua no. Ini harus senyum. Makan ikan asin depan bini, bini senyum, enak ikan asin sayur asem. Bener apa betul? Makan sama daging, potongannya gede, hidung sama bibir balap tuh bini, nggak enak itu. Ini senyuman. S, tehnya tawakal. Saya ngartiinnya nerima pemberian laki apa adanya. Terima kasih sama laki. Ya Allah, coba lihat ibu-ibu tuh kalau pengajian pakai seragamnya, Pak, Masya Allah, Minggu merah, Senin hijau, Selasa biru. Lakinya mengaji nggak pernah seragam. Kalau orang Jawa bilang tuh Rasulullah punya sifat ingarso sung tulodo ing madyo mangun karso tuturi handayani. Tuh kalau orang Jawa tuh, di depan Nabi jadi contoh, di tengah Nabi jadi inspirasi, kalau di belakang Nabi jadi sugesti. Itu beliau baginda Rasul. Hebat pemimpin kita. Belum ada pemimpin yang sekaliber, maaf, bukan maksud bandingin, tidak, sekaliber beliau baginda Rasul. Amerika punya Jimmy Carter, belum apa-apa. Rusia punya Gorbachev, belum apa-apa. Jerman punya Hitler, belum. Tapi kalau Nabi Muhammad, pemimpin yang hebat, strategi perangnya dicontoh, berumah tangganya dicontoh, masuk WC-nya dicontoh, tidurnya dicontoh. Masya Allah, hebat Rasulullah. Bersahabatnya dicontoh, sayang ke umatnya dicontoh. Lain sama pemimpin sekarang, baru kita dideketin udah jadi lupa. Rasul enggak, mau wafat ingat umatnya, nanti dibangkitkan di akhir zaman. Beliau bagi Rasul yang dicari umatnya dulu. Itu hebat. Nih kagak, gaji naik goyang-goyang, rakyat lagi pada susah. Bener apa betul? Bener apa betul? Bener apa betul? Ini romanya takut-takut ini ya. Bener apa betul? Bener apa betul? Rakyat lagi susah nggak? Rakyat lagi susah nggak? Dagang sepi nggak? Dagang sepi nggak? Kreditan banyak nggak? Ya salah dewek itu mah. Bener betul? Bener betul? Nah makanya momen maulid di Mahad Thalib Ad-Darain kita jadikan bagaimana kita mencontoh Rasulullah cara memimpin rakyat. Masya Allah, Jakarta lagi rame, ya kan? Saya dengar yang STM ada yang kena lagi.
Karena emang rakyat lagi pada sulit. Ini udah rakyat sulit dipancing-pancing. Maunya kita mah gaji naik, diem aja sih, jangan joget-joget. Orang lagi pada susah. Orang kalau lagi susah kan bingung. Bener betul? Bener apa betul? Tapi makanya kita nih yang di sini kudu kondusif. Pak Bimas Pol terusin, Pak Babinsa terusin. Insya Allah negara Indonesia maju. Amin. Amin ya robbal. Yang lagi rame-rame sekarang, geng nasab. Kita memang dari dulu ngormat sama habaib. Kita dari dulu ngormat sama ulama, sama kiai. Itu yang diajarin sama ulama-ulama kita. Benar betul? Benar betul? Terus kita hormatin. Cocok apa cocok? Cocok apa cocok? Yang kencang cocok apa cocok? Gitu ya Pak ya. Ya hari ini begitu mah. Lagi redup sendiri. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Memang kalau saya mau orang Bekasi, Habib Zaki itu tahu. Kalau orang Bekasi adatnya gede. Benar betul? Orang Bekasi itu adatnya gede. Ulamanya A semua. Ulamanya B semua udah. Alhamdulillah. Makanya Bapak Ibu terusin perjuangannya. Pak Haji Deni terusin. Saya kenal beliau. Beliau ini punya 2 P. Saya bilang, Pak Haji Deni punya 2 P. Pengusaha sama pesantren. Gratis ya Pak Haji ya? Oh, gratis lagi. Kalau makan tinggal ngeliwat, nangkap ikan aja di empang udah. Bener, lu berkah banget udah. Mudah-mudahan Pak Haji Deni sehat panjang umur. Rezekinya gampang. Usahanya gampang. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Terutama orang-orang yang nggak mampu Pak Haji, itu utamain. Karena sekarang pesantren mahal-mahal. Bener kan? Pesantren mahal. Makanya nggak mampu Pak Haji itu. Masukin semua kemari. Insya Allah mudah-mudahan diberkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, udah jam 11. Saya 5 menit lagi dah, 10 menit. Ada Habib bagi-bagi. Saya singkat aja, saya singkat. Di Rabiul Awal ini sebenarnya ada 3 peristiwa. Yang pertama, Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Ini kita masuk bulan Rabiul Awal. Alhamdulillah. Pesantren Thalibud Darain. Ini pencari 2 kebahagiaan kalau kata Habib Zaki tadi. Bahagiaan dunia, bahagiaan akhirat. Bagaimana kata doa kita, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, Nabi dilahirin di bulan Rabiul Awal, dan pesantren Thalibud Darain ngadain peringatan Maulid Nabi pagi ini, siang ini. Rasul diutus untuk apa di dunia ini? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad kecuali rahmat bagi alam semesta. Yang pertama di Rabiul Awal, Nabi dilahirkan 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahunnya tahun gajah. Kita siang ini memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan nanti di akhirat akan diberikan syafaat oleh Rasulullah. Amin. Amin. Amin ya robbal. Dan mudah-mudahan yang hadir bisa berangkat haji semuanya. Ziarah ke makam Rasulullah, biar bisa berangkat umrah semuanya. Ziarah ke makam Rasulullah. Amin. Insya. Ini yang pertama, Nabi dilahirin. Bahwa apa Nabi lahir? Pertama, reformasi akidah. Tuh, sebelum Nabi dilahirkan orang Mekah Tuhannya banyak. Kalau dalam sejarah dulu sampai 360 Tuhan. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Emak, Tuhan Anak, Lata, Uzza, Manat, di sisi Ka'bah banyak Tuhan. Nabi turun, kalimat tauhid ditegakkan. La ilaha illallah. Barang-barang. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah. Tuh ditegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah, marah Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, marah. Ini pesannya apa? Iman kuatin, lagi zaman sekarang. Tadi kata Habib apa tuh, HP kita ya, benar betul, benar betul, cobaan buat generasi kita. HP bisa jadi sisi positif, sisi negatif buat kehidupan kita. Sekarang saya tanya, anak kita pulang sekolah lebih banyak pegang HP apa Al-Quran? HP apa Al-Quran? Yang kencang HP apa Al-Quran? Pelajaran apa Al-Quran? Pelajaran apa Al-Quran? Bapak saya mau tanya, istrinya lebih banyak di rumah masak apa pegang HP? Ibu-ibu yang jawab. Saya tanya sama bapak, istrinya lebih banyak pegang HP apa masak? Pegang HP apa ngaji? Pegang HP apa ngaji? Awas baik-baik. Ini bagaimana kita pakainya. Cobaan buat kita, iman kuatin, la ilaha illallahnya kuatin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, Nabi bawa apa lagi? Reformasi sosial kemasyarakatan. Sebelum Nabi dilahirkan tuh Mekah kayak orang Hindu, ada kasta. Kayak orang Buddha ada kasta, kalangan tuan budak. Nabi turun sama. Yang bedain kita cuma satu, inna akramakum indallahi sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah orang yang paling bertakwa. Ini yang pertama. Yang kedua, di bulan Rabiul Awal ada apa lagi? Beliau baginda Rasul hijrah. Dari mana Nabi hijrah? Mekah. Kemana? Madinah. Kenapa Nabi hijrah? Nabi dakwah di Mekah dimusuhin. Masuk Taif ditimpa dengan batu. Nabi sujud mau ditimpa dengan batu, bahkan Nabi mau dibunuh. Hijrah Nabi ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, disambut di Madinah. Tolal badru alaina min sani yatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da tola'al dru alaina min sani tilwada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Disambut Rasul tuh dari hijrah Nabi. Yang petik nyok kita hijrah apa? Yang pertama, yang sholatnya males, rajinin sholatnya, hijrah. Yang nggak pernah sholat, yuk kita sholat, hijrah namanya. Benar betul, benar betul. Sekarang masjid banyak, banyak nggak? Masjid banyak nggak? Berjamaahnya sedikit apa banyak? Berjamaahnya sedikit apa banyak? Masya Allah, ini tantangan buat kita. Kalau lihat di Mekah, di Madinah, dengar azan, berebut sama masjid. Di Indonesia mah ada sembako baru berebut. Di sono denger azan nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, toko tutup, lari ke masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, pedagang kaki lima tutup, lari ke masjid. Ini orang Sukabumi kalau begitu cakep tuh, lagi dagang gorengan sama es. Depan SD, Zohor, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari ke masjid, balik lagi, habis gorengannya udah. Masya Allah, cakep itu. Ini kadang-kadang kagak, masjid yang ajan aki-aki mulu. Mana umur 70 tahun, ajan subuh. Anjolah, nuailuminan naum. Ibu-ibu samping masjid, gelap. Habis ajan tuh aki-aki, nyayunya koyum, la ilaha illa anta. Matanya lamur sampai 5:30. Kata ibu-ibu bilang, bang, temen lu bilang 5:30, lari ke masjid, kong 5:30, komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau yang ajan anak muda, coba kalau yang ajan santri Tholibud Darain lagi pulang, cakep tuh Pak Haji Irman tuh, pulang ke rumah ajan subuh, biasanya aki-aki santri Tholibud Darain, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu-ibu kaget bangun, bang, yang ajan siapa bang? Biasanya aki-aki, mana aki-aki bang? Encok kali mi, kemarin mah dia makan gado-gado itu, kebanyakan kangkungnya kali. Kok enak banget bang, suaranya siapa bang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata lakinya, Neng ya Allah, itu santri Tholibud Darain.
Yang baru 2 tahun nyantren udah bisa ajan, calon mantu. Yang kemarin malam minggu ngelancongin anak kita, yang bawa salak 5 kilo busuk 3 kilo. Di alam-alam ajannya salah. Asyhadu an la ilaha illallahu akbar. Kata lakinya, lah itu begitu neng, model baru kali bang. Makanya itu ajan tuh. Ayo anak kita santrenin, insya Allah berkah, amin, amin ya robbal. Hanya hijrah sholatnya, sedekahnya jangan lupa. Insya kemarin nggak pernah sedekah, banyakin sedekah. Hidup jangan pel. Punya teman pelit enak nggak? Punya tetangga pelit enak nggak? Punya laki pelit enak nggak? Punya saudara pelit enak nggak? Orang pelit semuanya diomongin, lagi jalan aja diomongin, no si pelit lewat no. Kepaduk syukurin, mampus pelit. Makanya hidup jangan dengan sedekah, insya Allah hidup kita berkah, amin ya robbal. Yang terakhir, yang ketiga, di bulan Rabiul Awal ada apa? Beliau baginda Rasul wafat, Nabi wafat di bulan Rabiul Awal. Ini peringatan buat kita semua, Masya Allah. Semua pasti bakal mati, benar betul. Tapi insya Allah yang hadir siang ini umur kita diberikan panjang oleh Allah, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi-bagi waktu sama Habib Ahmad bin Muhammad, karena udah jam 11 lewat 10 ya Pak ya, beliau tuh masih panjang. Terima kasih Pak Haji Irman, saya bisa sampai di sini. Saya sering ceramah di perusahaan beliau, saya ditarik, ditelepon sama beliau, Ustaz bisa, insya Allah bisa Pak Haji. Pas banget hari ini karena besok ada acara Walimatus Safar Akbar di tempat yayasan saya. Jadi mau berangkat umroh, saya bawa jamaah ya Pak ya, jamaah umroh bulan September, bulan Oktober saya lagi bangun pondok pesantren modern Darul Ihsan. Tetap modern tapi isinya ahlus sunnah, isinya ratib, isinya zikir, isinya selawat. Urusan dia mau jadi polisi silakan, urusan dia mau jadi abri silakan, yang penting pondasinya kuat. Itu yang saya inginkan. Mohon doanya para Habib Zaki, Pak Habib Muhammad, Ahmad bin Muhammad, biar cepat realisasi. Kita sedang bangun. Mudah-mudahan ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Nur Ali, asli Bekasi Babelan, dekat ujung harapan Takwa, Bekasi Murni, Bekasi Utara. Kalau Habib Zaki di Jati Asih Habib, ya sama-sama panas itu Habib. Babelan panas. Kalau saya dekat Damin Sada, kalau yang pernah lihat YouTube, Damin Sada itu saya sering ceramah bareng beliau. Yang Jawa Bekasi itu Damin Sada. Jadi di daerah sana. Saya asli Bekasi, saya alumnus Pondok Pesantren As-Sidikiyah. Dari situ saya ke Peloso, dari Peloso saya ke Riyadul Mukminin, saya ambil S1-nya di At-Tahiriyah, Fakultas Dakwah Usuluddin. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.